Gadis itu hanya naik becak untuk mendaftar masuk sekolah. Akhirnya dia dihina oleh teman sekelas yang sombong. Mereka mengira dia membawa karung dan dia adalah siswa miskin. Tanpa mereka sadari, dia adalah putri dari orang kaya terkemuka. Dia sengaja bersikap rendah hati seperti itu, hanya untuk menjaga hubungan dengan teman sekelasnya tetap sederhana. Ternyata teman sekelasnya berubah sikap begitu melihat mobil mewah berhenti di depan mereka. Melihat mobil mewah berhenti di depan mereka, berubah. Sikap mereka langsung berubah 180 derajat. Bukankah ini mobil keluargaku? Orang yang mengemudinya adalah sopir keluarga gadis itu. Dia memanfaatkan jabatannya, setuju untuk mengantar putrinya ke sekolah dengan mobil mewah. Tapi tidak menyangka bahwa putrinya akan berpura-pura di depan orang penting. Sudah. Teman-teman sekelas melihat gadis yang licik itu turun dari mobil dengan sombong. Mereka segera mendekat dan menjilat untuk mempererat hubungan, sambil tetap merendahkan gadis yang membawa karung di sampingnya. Ini membuat gadis licik itu merasa sangat puas dengan dirinya yang sombong. Sebelum pergi, gadis licik ini mencuri semua tas mewah yang tidak terpakai milik putri konglomerat itu, dan mengaku bahwa ini adalah hadiah perkenalan untuk teman-temannya. Begitu dia melihat ekspresi antusias teman-temannya, gadis licik ini berpura-pura menjadi murah hati, menampilkan semua tas untuk dipilih oleh semua orang. "Hei, apakah kau malaikat yang dikirim dari surga? Aku sangat mencintaimu." Gadis licik ini melihat bahwa gadis itu tidak peduli dengan situasi di sini. Dia dengan sukarela mengambil sebuah tas kecil hitam dan memberikannya padanya, memintanya untuk segera membuang tas karung yang ada di tangannya. Tas ini terlihat familiar ya? Di atasnya terukir singkatan nama dan tanggal ulang tahun orang lain. Apa kau yakin ini milikmu? Ini LMB bukan LXX. Apa? Ini adalah Bottega Veneta, khusus dibuat untukku. Hanya untuk bangsawan. Hanya mereka yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Ambil dan mainkan saja. Aku tidak tertarik. Kau yang membawa kantong karung. Kau benar-benar tidak mengerti barang berharga. Kau tidak berpengalaman. Pakaian murahan. Baiklah. Semuanya adalah teman sekolah. Tidak ada niat untuk seperti ini. Baiklah, teman sekolah. Lihatlah, ada yang kau sukai di sini. Pilih satu untuk dibawa pulang. Apapun di sini, cukup untuk kehidupan tahunan keluargamu. Ini apa, Xiang Jiangsu? Nyonya muda. Semua ini adalah hadiah dari sebuah brand ternama untuk Nyonya. Biarkan aku membawanya kembali untukmu. Aku tidak suka ini. Bawa dan berikan saja kepada pembantu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau aku memberitahumu mana yang paling mahal? Barang-barang dengan asal-usul yang tidak jelas seperti ini, gunakanlah sendiri secara pribadi. Lebih baik jangan dibawa keluar untuk diberikan sebagai hadiah. Apakah dia tahu? Barang-barang ini, semuanya diambil dari rumah. Tidak mungkin. Apa? Asal-usul yang tidak jelas. Jelaskan perkataanmu dengan jelas. Barang-barangku. Mengapa asal-usulnya menjadi tidak jelas? Bukan. Kalau tidak mau, biarkan saja. Mengapa kau memukul orang? Mendorong orang hingga terjatuh. Kau ini orang seperti apa? Lin Minbai, jangan malu-malu. Dia tidak berpendidikan. Ayahnya adalah anggota dewan sekolah. Satu kata saja bisa membuatmu dikeluarkan dari sekolah. Mengorbankan segalanya untuk masuk sekolah elit. Semua orang tahu dia orang kaya. Mengapa berpura-pura? Mengapa berpura-pura sombong? Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Kau tidak tahu seberapa berat kesalahanmu. Kau memaksaku untuk mengungkapkannya. Cepat, lihat itu Kiaoran. Dia adalah Xiao. Dia adalah teman sekelas kita. Kiaoran peringkat pertama. Dia adalah pesaing yang kuat untuk menjadi siswa terbaik. Halo teman sekamar baru. Aku Kiaoran. Hai Minzi. Kita semua anak dari keluarga miskin. Kita harus saling mendukung di masa depan. Kelas kita. Hari ini ada 2 siswa baru pindah ke sini. Lin Xiao, Lin Minbai. Selamat datang semuanya. Aku punya permintaan.
Aku tidak bisa cari teman belajar yang baik. Aku baru saja pulang dari luar negeri. Aku tidak bisa mengikuti perkembangan di dalam negeri. Jadi, aku butuh bantuan. Guru, aku bisa melakukannya. Aku pasti tidak ada masalah. Mungkin lebih baik kita tidak melakukannya. Hati-hati, kepala sekolah akan mencarimu. Katanya, kau mempengaruhi anak perempuannya menjadi buruk. Aku mendengar kabar itu. Katanya anak perempuan kepala sekolah. Dia akan datang ke sekolah kita. Ternyata itu Lin Xiao Xiao. Jika tidak ada masalah, tukar tempat dengan Xiao Xiao. Kau ingin duduk dengan siapa? Aku ingin duduk bersama Qiaoran. Katanya dia adalah yang terbaik di kelas kita. Tapi aku tidak tahu tentang Lin Minbai. Apakah dia akan marah? Aku pikir tidak mungkin. Teman sekelas Lin Minbai. Apakah kau punya pendapat? Jika tidak ada masalah, tukar dengan teman sekelas Xiao Xiao. Aku baik-baik saja. Sekarang aku akan mengumumkan sesuatu. Baiklah, selanjutnya, aku akan mengumumkan sesuatu. Hari ini adalah hari yayasan amal sekolah. Wali kelas mendorong siswa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Mari berkontribusi dengan cinta untuk membantu teman sekelas yang kurang beruntung. Aku menyumbangkan 1.000. Aku menyumbangkan 20.000. Aku menyumbangkan 5.000. Aku menyumbangkan 10.000. Hei, tidak heran dia adalah Chen Shao. Hanya uang kecil. Hanya seperti menyiram air. Itu hanya uang saku seminggu untukku. Aku ingin melihat. Yang kita punya ini. Lin Minbai dan teman sekelasnya Qiaoran. Berapa banyak yang bisa mereka sumbangkan? 2 koin di saku. 2 perhiasan di saku. Jangan keluarkan dan mempermalukan kelas kita. Kita semua teman sekelas. Jangan katakan begitu, Chen Shao. Kemiskinan bukanlah masalah. Hanya bisa dikatakan nasib buruk. Beberapa orang. Tidak baik jika nasib buruk tetapi berpura-pura sombong. Bagaimana cara mengatakannya? Sangat miskin. Kesempatan untuk menunjukkan sifat liciknya datang. Membuka mulut langsung menyumbangkan 100.000. Meskipun tidak cukup. Tetapi ini juga adalah niat tulusku. Aku harap Chen Shao tidak keberatan. Biasa saja. Dan kedermawanan Xiao Xiao selalu menjadi teladan belajar untukku. Xiao Xiao, 100.000 belum cukup. Tidak heran dia adalah putri dari pemilik sekolah. Xiao Xiao memang baik hati. Tidak seperti beberapa orang yang egois. Dan tinggi hati. 100.000 memang tidak cukup. Mungkin masih tidak cukup untuk anak-anak di daerah pegunungan. Biaya hidup selama setahun. Namun, aku berencana saat kontes Dewi tiba. Aku akan mengundang beberapa teman selebriti untuk membantu. Terima kasih kepada teman Chen Mingwen. Kemurahan hati teman sekelas Xiao Xiao. Seperti Xiao Xiao. Teman sekelas yang cantik dan penuh kasih. Pantas mendapatkan gelar Dewi. Aku harap semuanya bisa belajar dari teman sekelas kita. Ini adalah yang seharusnya aku lakukan. 2 teman sekelas kita mengalami kesulitan ekonomi. Jadi aku memutuskan untuk memberikan 20.000 lagi. Anggap saja sebagai bantuan kepada teman yang membutuhkan. Sumbangan dari teman sekelas untuk Lin Minbai telah diberikan. Hai, Lin Minbai. Xiao Xiao membantumu dengan begitu besar. Kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Aku benar-benar kagum. Kau harus melibatkanku kan? Kau tidak bisa mengeluarkan 100.000. Jangan meragukan kemampuan kita, Xiao Xiao. Xiao Xiao, tunjukkan kepadanya. Aku sudah tidak menggunakan uang tunai lagi. Batas penggunaan ponsel juga sudah ada. Aku akan mengirimkannya kepada guru besok. Jual beberapa perhiasan berharga di rumah. Jual perhiasan yang berharga. Cepatlah. Sumbangan bersama dengan teman sekelas Lin Minbai telah dilakukan. Tolong perhatikan kata-katamu. Seperti yang dikatakan, membantu orang lain adalah tugas kita. Jangan biarkan mereka membeku dalam angin dan salju. Jika kau merasa, Xiao Xiao membantumu. Jika itu melukai harga dirimu, sampaikan saja. Tidak ada niat untuk bersikap sinis. Membekukan hati teman-teman sekelas. Guru, jangan salah paham. Aku akan membentuk aliansi dengan dia. Kondisi keluargaku memang tidak begitu baik. Tidak sebanding dengan beberapa putri kaya. Aku hanya bercanda. Aku menyumbangkan 5 juta. Dan akan membangun 1 sekolah dasar di daerah pegunungan. Mendonasikan gedung sekolah. Lin Minbai adalah seorang mahasiswa. Apakah kau serius? Jangan marah ya. Hei, kau gila ya? 5 juta. Keluargamu tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Sangat indah. Pertemuan pertama. Kau sangat pandai berpura-pura. Kau harus belajar dari Qiaoran. Menerima takdir dengan tiba-tiba. Lin Minbai adalah seorang mahasiswa. Guru sangat memahami perasaanmu. Tapi harus sesuai kemampuan. Jangan berpura-pura kaya. Kau harus tahu bahwa sumbangan itu tidak bisa dicicil. Aku kagum padamu. Bukankah hanya 5 juta? Hanya masalah kecil. Kau bisa pergi. Kau pikir kau siapa? Menyebabkan masalah. Dan berakting sebagai putri tunggal yang kaya raya.
Manusia tidak bisa dibandingkan. Jangan marah pada Xiao Xiao. Kau juga pantas memiliki keluarga seperti apa. Memaksakan berpura-pura. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Hei, kau sangat pandai berpura-pura. Berani sekali dirimu. Lin Minbai adalah seorang mahasiswa. Aku menyarankanmu untuk menariknya kembali. Kata-katamu yang tidak masuk akal itu. Semua orang adalah teman sekelas. Tidak ada yang akan menutupnya. Halo. Siapkan 5 juta dalam bentuk tunai. Kirim ke sekolah dalam waktu 5 menit. Hahaha. Jika kau bisa mengeluarkannya. Aku berlutut untuk menjilati sepatumu. Tidak perlu. Jangan malu-malu. Helikopter. Mungkin hanya ada di rumah. Mungkin hanya di rumah. Klik tautan di pojok kiri bawah. Kau dapat menonton kelanjutannya.